Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti judulnya, di video kali ini gue mau sharing tentang PM skincare rutin gue. Jadi skincare gue di malam hari. Sebelumnya gue udah upload tentang AM skincare rutin, jadi skincare gue pas pagi hari. Jadi sekarang gue mau melengkapi sharing tentang skincare rutinnya gitu. Oke, kita lanjut aja ke videonya. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가. By the way, di video sebelumnya itu yang di AM skincare rutin itu muka gue kelihatan kayak orang sakit banget. Itu emang gue lagi sakit, jadi posisinya gue emang lagi sakit gigi. Dan pipi gue itu bengkak sebelah sini. Jadi pipi yang sebelah sini tuh bengkak banget. Ternyata bukan gigi, guys. Ini ya gue cerita sedikit ya. Jadi ternyata bukan gigi yang sakitnya, tapi gusi gue yang bengkak. Makanya pipi gue bengkak dan gue itu malas banget pakai alis, gue malas banget make upan, gue malas banget pakai lip balm, lipstick dan lain-lain. Jadi ya kelihatan kayak mayat hidup gitu. Tapi gue ada semangat buat bikin video gitu waktu itu. Oke, segitu aja ceritanya. Jadi kita lanjut aja ke inti pembahasannya. Jadi buat kalian yang jijik lihat penampilan gue sekarang, gue pakai bandana seperti ini. Sebenarnya gue emang orangnya anaknya itu kadang nggak tahu diri gitu loh. Jadi nggak tahu usia gitu. Usia gue tidak mendukung untuk gue pakai beginian, tapi ini kelihatannya lucu gitu dan bermanfaat dan berfaedah gitu loh. Soalnya gue lagi males ngapa-ngapain rambut. Soalnya rambut gue lagi ngamuk gitulah, karena gue sering ganti-ganti warna rambut gitu, jadi rambut gue agak ngamuk. Jadi gue biarin aja dia seperti singa. Step pertama yang gue lakuin adalah gue membersihkan wajah gue sebelum cuci muka. Jadi gue pasti kebiasaan pakai cleansing oil dulu. Ini cleansing oil dari Alea Beauty, ini by the way produk lokal. Gue itu tadinya sebelum menemukan dia adalah anak baby oil. Jadi gue jarang banget menemukan cleansing oil yang pas di kulit gue. Jadi kadang iritasi, kadang bikin jerawatan, kadang ya pokoknya nggak nyaman gitu. Akhirnya gue memutuskan pakai baby oil. Tapi kan baby oil itu cenderung oilnya itu terlalu berat gitu kan daripada cleansing oil, dan akhirnya gue menemukan dia. Ditambah dia produk lokal juga gitu loh. Ini wanginya Tamanu oil gitu. By the way, ini si cleansing oil ini tuh ampuh banget kalau misalnya udah make upan full juga. Jadi complexionnya yang lumayan tebal, terus pakai maskara waterproof, eyeliner waterproof, kayak lip cream yang kayak gitu. Ini lumayan nggak lumayan sih, oke banget ngangkat gitu. Jadi meluluh lantahkan semua itu. Terus dibilasnya juga gampang. Jadi biasanya gue tuangin ke tangan, pas itu langsung gue balurin ke seluruh muka. Lalu gue bilas pakai air. Setelahnya itu barulah, jadi setelah cleansing oil, gue langsung pakai cleanser. Jadi sampai bersih, dipastiin udah bersih. Terus gue lanjut pakai facial wash. Dan facial wash yang masih gue pakai adalah dari Estop. Ini yang Estop Foam Face and Body Cleanser. Ini gue udah bahas di video gue sebelumnya yang di AM Skincare Routine. Lanjut, setelah ini gue biasa bilas lagi, langsung keringin pakai anduk atau tisu, terus gue langsung bersihin lagi. Jadi gue memastikan nggak ada sisa-sisa foundation yang tersisa di muka gitu ya, buat memastiin aja gitu. Dan untuk ngasih kesegaran sebelum menggunakan step skincare selanjutnya, jadi gue pasti ngebersihin lagi pakai micellar water. Kalau untuk malam kebetulan gue lagi pakai Garnier, dan untuk pagi itu biasanya gue awali dengan cleansing waternya dari Face Republic kayak di AM Skincare Routine kemarin. Lanjut, setelah pakai micellar water pasti gue lanjut ke toner. Kebetulan toner gue yang Estop ini tuh udah habis, jadi gue punya penggantinya. By the way, di video AM Skincare Routine kemarin tuh gue lupa ngejelasin kalau si Estop Clear Face and Body Toner ini tuh dia masih termasuk ke jenis toner yang ada kandungan eksfoliatornya gitu loh. Jadi dia ada kandungan AHA/BHA-nya, cuma menurut gue itu kurang kerasa. Mungkin kalau misalnya di antara kalian yang misalnya pengen nyoba, baru pertama kali pengen nyobain toner eksfoliator tapi dengan kadar eksfoliatornya yang rendah dan mild gitu, mungkin produk ini
bisa membantu dan bisa dicoba gitu loh. Jadi setelah si stop habis, jadi gue punya penggantinya. Jadi dia hampir-hampir mirip gitu sih cara kerjanya. Cuma beda ingredients dan beda brand pastinya. Jadi di sini gue punya Gila Age Skin Lab yang T3 Cica Extra Calming Facial Toner yang hijau ini. Ini by the way dia punya dua varian sama yang warna pink. Yang pink itu calendula atau rose gitu ya. Jadi dia ada hampir sama. Kalau ini kan dia ada ada serpihan daun titrinya gitu. Kalau yang pink juga dia ada kelopak-kelopak bunga rose atau calendula. Si Gila Age Skin Lab ini tuh dia ada kandungan sikanya 5%, Centella asiaticanya dia ada kandungannya 5%, yang bagus banget buat menyamarkan noda-noda bekas jerawat, terus menenangkan kulit yang lagi iritasi, terus menenangkan juga kemerahan. Terus yang gue jadi suka banget sama si produk ini tuh dia membersihkan, jadi sekaligus ngebersihin pori-pori gitu loh, pori-pori yang kesumbat sama kotoran atau residu dan sebum yang nanti menimbulkan, jadi calon-calon yang akan menimbulkan jerawat gitu loh. Jadi dia bagus banget, terus dia juga bisa dipakai buat sensitive skin. Kenapa gue bilang dia bagus? Gue sebelum menggunakan si stop, jadi sebelum ngabisin si stop itu gue pakai dia, gue udah nyobain dia selama seminggu dan ternyata emang fungsinya tuh seperti itu gitu loh, enak banget. Terus di wajah itu terasa calming, terus bersih, lembab gitu. Karena kulit gue itu oily, jadi gampang banget kusam, terus gampang juga komedoan. Jadi untuk malam tuh kadang kalau misalnya lagi masalahnya datang, gue nggak cukup cuma dengan toner biasa aja gitu. Jadi biasanya dia kurang membersihkan gitu. Jadi sebelum pakai dia biasanya gue pakai ada satu step lagi, yaitu mengeksfoliasi kulit gue gitu. Jadi gue punya produk eksfoliator bentuknya toner. Ini ada dua. Yang pertama dari The Ordinary, ini yang glycolic acid. Terus yang satunya lagi ini dari SBC Skin, ini produk lokal. Ini yang skin exfoliant 2% BHA toner. Dia selain ada BHA-nya 2%, dia juga ada kandungan AHA-nya 3%. Jadi total eksfoliatornya itu dia ada 5% kandungan eksfoliatornya. Ini tuh SBC kalau misalnya gue pakai misalkan kalau masalah kulit gue nya itu yang lumayan agak serius, kayak kayak kusemnya itu cenderung ke butek, terus komedonya lagi banyak banget, biasanya gue pakai dia karena lumayan melunakkan komedo, terus bikin kulit itu langsung glow gitu loh, langsung glow dan smooth banget. Tapi besoknya itu wajib, jadi besok paginya itu wajib banget pakai sunscreen. Terus dia ada kandungan ada kandungan aloe vera sama chamomile-nya, jadi kandungan yang menenangkannya gitu. Jadi selain di eksfolian ada kandungan juga yang menenangkannya gitu setelahnya. Ini gue biasanya pakai cuma seminggu sekali aja, gue nggak berani pakai sering, yang ada abis kulit gue. Terus yang bikin gue agak nggak suka sama produk ini itu karena dia ada sensasi panasnya gitu loh ketika dipakai, cuma nggak lama, sekitar mungkin 5 detik kan udah hilang. Terus bau alkoholnya ini terlalu nyengat sih sebenarnya, tapi gue tetap pakai karena dia bekerja dengan bagus gitu. Selain si SBC Skin, biasanya juga gue pakai The Ordinary, ini yang glycolic acid 7% toning solution. Nah, kalau misalnya dibanding dengan si SBC Skin barusan, The Ordinary ini tuh dia cenderung lebih ringan gitu. Jadi untuk toner exfoliator menurut gue ini dia kekuatannya standar gitu ya, nggak terlalu kencang, terus nggak kerasa juga gitu. Cuma gue pakai dia kalau misalnya masalah kulit gue cuma sekedar kusam biasa aja, dan kalau misalnya ada beruntusan pas lagi alergi gue kumat gitu. Biasanya gue beruntusan di area rahang dan area jidat. Ini tuh dia ngebantu banget buat mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit gitu.
Selain glycolic acid, dia juga ada kandungan aloe vera sama ginsengnya juga. Jadi ada kandungan yang menenangkannya juga. Jadi setelah pakai exfoliator ini, barulah gue pakai toner gitu. Barulah pakai toner yang ini gitu, buat menenangkannya lagi. Lanjut, setelah toner, untuk essence gue masih pakai produk yang sama. Ini juga gue udah bahas dia di AM Skincare Routine. Jadi gue masih pakai dia untuk malam, jadi gue pakai siang. Jadi gue pakai dia siang dan malam gitu. Walaupun gue kok agak susah ya. Lanjut ke serum. Jadi di sini gue ada 2 serum. Ini tuh kenapa gue punya 2 serum untuk malam hari? Biasanya kalau gue sebelumnya itu cuma pakai toner yang ini doang, jadi nggak pakai exfoliator toner. Gue biasanya langsung pakai si Stop ini. By the way, nih si Stop Clear Serum ini juga udah gue bahas di AM Skincare Routine. Jadi kalau misalnya gue nggak pakai exfoliator toner, gitu cuma pakai dia aja, serumnya gue masih sama pakai si Stop Clear Serum ini. Tapi kalau misalnya gue setelah sebelumnya itu menggunakan exfoliator toner, jadi mau The Ordinary mau SBC Skin, gue biasanya nggak pernah pakai si Stop ini. Karena si Stop ini tuh dia ada kandungan asidnya juga, kayak lactic acid, salicylic acid, terus pokoknya bermacam-macam acid. Gue nggak berani pakai si Stop ini karena gue takutnya malah jadi kebanyakan acid gitu di kulit gue, jadi takutnya bakal kenapa-napa gitu. Makanya gue nggak berani. Kalau misalnya gue habis pakai exfoliator toner, biasanya gue ganti serum dulu, ganti serum yang lebih menenangkan gitu loh. Jadi ada efek menenangkannya, terus ada efek moistnya juga. Biasanya gue akhir-akhir ini gue lagi pakai serumnya dari Hanasui, ini yang propolis serum. By the way, Hanasui produk lokal, pasti udah pada tahu lah ya. Ini tuh dia klaimnya itu antibakteria, healing power, skin regeneration, pore minimizing and oil control. Tapi di gue untuk antibakterianya itu kurang kerasa, dan propolisnya juga kurang kerasa karena propolisnya cuma 12.000 ppm, jadi cuma sekitar 1,2%-an gitu. Tapi di kulit gue dia ngebantu banget untuk oil controlnya gitu loh. Jadi dia lumayan mengontrol minyak di kulit wajah gue, apalagi sekitar T-zone itu besoknya itu nggak terlalu minyakan banget gitu. Jadi muka gue nggak terlalu kayak talang minyak banget bangun tidur gitu. Jadi gue untuk serum lokal mungkin gue merekomendasikan, apalagi untuk kalian yang punya jenis kulitnya sama kayak gue, kalian mungkin wajib coba si Hanasui ini. By the way, dia ada 3 varian, ada yang warna merah, ungu, sama yang ini. Yang ungu itu dia buat brightening, kalau nggak salah dia untuk brightening, untuk dark spot juga. Terus yang merah itu dia lebih fokus untuk anti-aging gitu. Lanjut, setelah serum itu gue pakai moisturizer. Untuk moisturizernya di sini gue masih sama pakai dari Sperang, ini yang clearing cream. Ini udah gue bahas juga ini di AM Skincare Routine. Jadi untuk krim gue pakai dia siang dan malam. Di gue sih nggak ada masalah apa-apa. Tapi setelahnya, jadi setelah si moisturizer ini gue pakai satu step lagi, yaitu sleeping mask. Sleeping mask yang lagi gue pakai ini dari Sambaimi yang Yujan Niacin yang ini. Tapi lagi-lagi kalau misalnya wajah gue habis pakai toner exfoliator, gue nggak berani pakai dia setelahnya gitu. Jadi gue nggak berani pakai si Sambaimi ini karena dia vitamin C-nya lumayan tinggi. Jadi setahu gue produk AHBH itu kan jangan dibarengin sama produk vitamin C gitu ya. Jadi gue nggak berani kalau misalnya udah pakai toner exfoliator, gue pakai ini gitu. Jadi gue pakai dia kalau misalnya nggak pakai toner exfoliator, pasti setelah moisturizer gue pakai dia gitu. Kalau misalnya gue udah pakai toner exfoliator, biasanya gue tutup setelah moisturizer itu gue tutup pakai sheet mask. Di sini gue sheet masknya banyak, itu bebas mau sheet mask dari apa aja. Ini ada dari Dermairis yang baru banget gue review di Instagram. Terus dari
Celebon, terus gue punya juga dari ada juga dari Secret K. Ini tuh yang starting treatment essential mask. Ini by the way essence-nya juga ini bagus banget, dan ini masknya juga cakep parah, moisturizer and calming banget. Terus ini juga gue ada dari Detox-Skin sheet mask-nya, terus ada dari Celebon lagi. Kalau untuk sheet mask sih gue pakai sheet mask apa aja itu bebas ya, yang penting nyaman di kulit aja. Dan untuk sheet mask sih nggak ada reaksi macam-macam gitu di kulit gue. Dan untuk sleeping mask ya paling gue kalau misalnya udah pakai eksfoliator gue nggak pakai dia gitu. Apalagi sheet mask yang sekarang lagi gue pakai itu dia kandungan vitamin C-nya banyak. Dan si Sambaini ini tuh kalau nggak salah dia itu bisa dipakai setiap hari gitu, bisa dipakai setiap hari. Dan ini luar biasa, gue udah ngabisin dia 3 jar gini. Ini tuh jar ketiga gue, dan bagus banget cuy. Wajah gue kulit gue tuh jadi nggak terlalu kusam amat dan kucel amat gitu, jadi agak glowing bangun tidur. Terus dia lightweight banget, jadi nggak nempel ke bantal gitu loh, walaupun sebelumnya itu gue pakai step yang lumayan banyak skincare-nya gitu. Dia cepat banget meresap, juga bikin nempel di bantal. Itu dia beberapa produk yang lagi gue pakai di PM skincare rutin gue akhir-akhir ini. Semoga informasinya membantu, dan mohon maaf kalau misalnya kata-kata gue terlalu cepat menjelasinnya atau misalnya terlalu lambat menjelaskannya dan kurang jelas. Gue mohon maaf banget. Dan segitu aja videonya untuk hari ini. See you on my next video. Bye bye.